Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video responsi untuk kegiatan praktikum teknologi pakan kelas minat budidaya, kelas aquaculture. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan atau membacakan isi dari rangkaian kegiatan praktikum, latar belakang, deskripsi, peraturan, dan lain sebagainya. Oke, deskripsi kegiatan praktikum. Praktikum teknologi pakan dilaksanakan dengan melakukan berbagai percobaan pengukuran dan pengamatan dengan lingkup kegiatan teknologi dalam pembuatan pakan. Pada video akan terurai berbagai macam langkah dan penjelasan. Praktikan mencatat dalam logbook dan melakukan pengisian lembar kerja kegiatan yang telah disediakan. Semua materi baik dalam bentuk video dan tulisan akan disampaikan pada Google Classroom. Latar belakangnya, praktikum teknologi pakan merupakan kegiatan praktikum untuk mencapai kompetensi penguasaan teknologi, keterampilan teknis, dan analisis dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan bahan baku dan pembuatan pakan sebagai bagian dari pencapaian kompetensi di program studi perikanan FPIK Unpad. Di sini seperti yang tadi atau di praktikum pengolahan kesehatan ikan, dalam kegiatan praktikum daring untuk capaian kemampuan teknisnya sulit dicapai. Mudah-mudahan lewat video-video yang disampaikan bisa lebih dimaksimalkan, atau mungkin teman-teman di rumahnya mau mencoba sendiri atau mungkin main ke instansi punya pemerintah atau juga main ke lab kampus untuk mencoba. Kalau memang dimungkinkan, silahkan. Untuk harapan luaran, peningkatan kemampuan teknis dan analisis. Yang pertama itu penanganan dan pengolahan bahan baku pakan, terus pengeringan dan penepungan, terus peningkatan nilai nutrisi, analisis bahan baku pakan, lalu pelleting. Melakukan percobaan, pengukuran, dan menganalisis hasil. Praktikan diharapkan mampu melakukan secara teknis dan memahami dasar-dasar dalam teknologi penanganan dan pengolahan bahan baku pakan, penepungan, pengeringan, peningkatan kualitas bahan baku, dan pelleting. Jadi di sini erat kaitannya dengan peralatan pembuatan pakan, mesin, dan prosesnya. Proses yang terjadi. Kalau di nutrisi itu lebih ke pengenalan nilai nutrisi dari bahan baku pakan, terus berbagai macam jenis bahan baku pakan, penggunaannya, terus membuat beberapa jenis bahan baku pakan, dan lain sebagainya. Kalau di sini di teknologi pakan itu kita lebih ke penggunaan peralatan, mesin, terus tahapan, mulai dari bahan baku, terus cara ngeringinnya, terus cara nepunginnya, termasuk alatnya berarti ya, terus untuk peningkatan kualitasnya bagaimana, apakah dengan menggunakan fermentasi atau memperkecil ukuran dari si bahan baku pakan tersebut agar lebih mudah dicerna oleh ikan. Oke, untuk ketentuan praktikum non tatap muka. Pertama, mematuhi peraturan hadir saat classroom dibuka. Dibiasakan untuk sesering mungkin membuka classroom, baik itu untuk mengulang materi dan kegiatan yang telah diberikan, melengkapi pengisian logbook dan lembar kerja, atau melihat info-info lain yang disampaikan. Sama seperti praktikum-praktikum daring lainnya ya. Terus menghidupkan notifikasi classroom. Jadi kalau misalkan ada info baru, baik itu attachment tugas ataupun video update, bisa langsung teman-teman ketahui, bisa langsung teman-teman akses. Kehadiran
Kehadiran reguler pada hari Selasa harus 100% dengan mengisi absensi Google Form yang diberikan dan menulis nama NPM pada kolom komentar yang dipost pada jam praktikum. Jadi nanti setelah mengisi form pada post tersebut, di kolom komentarnya tulis juga nama dan NPM. Tugas dan laporan, mengerjakan logbook kegiatan dan laporan praktikum. Laporannya itu berbentuk artikel seperti laporan-laporan praktikum aquaculture daring lainnya ya. Terus tugas dalam kegiatan praktikum, logbook berisi pengenalan dan penjelasan fungsi alat bahan, prosedur kegiatan, langkah kerja, kegiatan, dan uraian hasil pengamatan. Video presentasi kegiatan praktikum, terus kuis berdasarkan kegiatan yang telah diberikan, terus 4 laporan akhir praktikum dengan format artikel. Semua bentuk tugas akan dikumpulkan lewat Google Classroom pada waktu yang akan ditentukan. Untuk poin nomor 2 ya, masih insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan video presentasi kegiatan praktikum ini. Nanti teman-teman akan membuat video materi praktikum, penggunaan alat dan bahan ada di situ. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom untuk yang poin nomor 2 ini. Nanti pada sama seperti pengolahan kesehatan ikan, setelah pemberian materi, setelah dua materi diberikan, akan ada forum diskusi di Google Meet. Ya, forum diskusi di Google Meet, kita akan mencari tahu, kita akan menggali, kita akan melakukan tanya jawab. Selain tanya jawab di Google Classroom ya, tanya jawab apakah teman-teman mengerti atau sejauh mana teman-teman paham mengenai kegiatan praktikum daring ini. Oke, selanjutnya itu logbook. Logbooknya itu seperti biasa sama aja, ada tanggal, materi kegiatan, hasil, diisinya berdasarkan materi yang akan dilaksanakan, kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh masing-masing praktikan. Berarti ini isi logbooknya berdasarkan video yang ditampilkan, video simulasi praktikum yang ditampilkan. Nama kelompok, nanti logbooknya di scan dalam bentuk PDF, satu file, dikasih judulnya itu nama, NPM, kelas sama materi praktikum. Isinya, yang materi diisi dengan literatur dan pustaka mengenai metode yang digunakan. Penjelasan singkat materi dikumpulkan pada Google Classroom sehari sebelum kegiatan praktikum berlangsung. Berarti setiap minggu dikumpulkan atau setelah pemberian materi video itu diberikan, maksimal minggu depannya sudah terkumpulkan. Yang kedua, kegiatan berisikan tahapan kegiatan praktikum yang ditampilkan pada video kegiatan praktikum teknologi pakan. Fungsi alat dan bahan dikumpulkannya sama ya. Terus hasil berisikan hasil pengamatan, hasil pengamatan, pengukuran, rangkuman dan kesimpulan dari video kegiatan praktikum yang ditampilkan. Jadi nanti ini diisi tanggal, materi dan kegiatannya juga diisi dengan menggunakan dengan literasi, dengan prosedur tahapan kegiatan, alat dan bahan yang digunakan apa, fungsinya juga dituliskan, hasilnya itu diisi dengan pengamatan-pengamatan. Ya. Hasil dari kegiatan pengamatan dan pengukuran. Oke. Untuk kegiatannya itu praktikumnya 21 September itu berarti hari Selasa. Setiap hari Selasa jam 13.30 kelas minat budidaya, kode GC-nya ini di atas. Teman-teman juga sudah masuk ke dalam classroom-nya. Kita ada 8 pertemuan. Ya, kita ada 8 pertemuan, berarti kita punya kurang lebih 8 kurang 2 berapa? 6 materi. Yang pertama ini responsi. Responsi itu videonya ini tanggal 21 September nanti saya post di Classroom. Terus yang kedua itu pengolahan secara fisik dan mekanis bahan baku pakan 1. Yang ketiganya pengolahan secara fisik dan mekanis bahan baku pakan 2. Jadi ini tuh maksudnya season 1, ini maksudnya season 2. Terus pengolahan pelet
formulasi dan evaluasi 1, pengolahan pelet, formulasi dan evaluasi 2, terus ada pengolahan mikrobiologi dan kimiawi 1, terus ada pengolahan mikrobiologi dan kimiawi 2. Jadi nanti di sini kalau untuk responsi itu pemaparan rangkaian tata tertib jadwal praktikum lewat daring berupa video penjelasan yang dipost di Google Classroom. Terus untuk pengolahan secara fisik dan mekanis bahan baku pakan 1 itu penanganan dan pengeringan bahan baku dengan sinar matahari, nanti diberikannya lewat video. Terus yang ini kan yang 1 ini penanganan dan pengeringan ya dengan sinar matahari, ada juga yang dengan oven nanti ya. Terus untuk yang season 2 nya nih, untuk yang bahan baku pakan 2 nya penepungan, penggilingan dan pengecilan ukuran ya lewat video selanjutnya. Terus nanti yang ini, yang keempat ini, formulasi berupa video simulasi kegiatan yang dimaksud praktikan dan dicatat pada logbook. Yang keempatnya juga sama. Jadi nanti setelah bahan baku pakan itu dikeringkan, terus digiling, terus nanti dianalisis ya, jadi randemennya berapa, sisa gilingannya berapa, terus nanti kita akan fermentasi dia, terus nanti baru kita cetak ya. Nanti ada penjelasan mengenai alat-alat dan spesifikasinya, alat-alat dan spesifikasi yang digunakan. Nanti kita cetak lalu kita simpan karena pakan itu harus tersimpan dengan baik. Kalau misalkan tidak disimpan dengan baik itu nilai nutrisinya akan rusak. Nanti akan ada juga di video simulasi, di video praktikum. PPT ini juga nanti akan saya share, bisa teman-teman baca juga. Di sini ada materi yang tadi ya, di sini ada kegiatan yang nanti dilaksanakan. Terus di sini ada luaran yang diharapkan. Jadi setelah teman-teman melihat video tersebut, diharapkan teman-teman dapat mencapai ini ya, memahami misalkan yang ini nih, memahami cara penepungan, penggilingan dan pengecilan ukuran bahan baku pakan. Terus misalkan yang ini memahami cara penanganan bahan baku dan pengeringan dengan metode penjemuran dan pengovenan. Karena alat yang digunakannya nampan, timbangan digital, plastik ciplok, terus oven, bahannya itu paring kelapa, ampas tahu, biji-bijian, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca, nanti juga ada lembar kerja yang saya akan jelaskan. Saya rasa cukup sampai di sini ya, karena kalau nggak salah di semester ini teman-teman dapat nutrisi juga, nanti juga ada di nutrisi untuk pemahaman lebih jauhnya ada di teknologi pakan juga. Oke, saya rasa cukup untuk pemaparannya. Saya akan memperlihatkan logbook, contoh dari logbook praktikan daring angkatan 2018. Punya siapa ini? Punya Erika. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini di bagian hasilnya aja. Ini di bagian hasil yang saya kasih lihat contohnya. Tadi kan ada bagian apa selain hasil itu? Ada bagian materi dan kegiatan. Ini bagian hasil. Ini itu penanganan bahan baku pakan. Ini contoh-contoh dari bahan baku yang mewakili bahan baku lainnya ya. Kayak misalkan ini itu dari kulit buah naga, nanti yang segarnya berapa, nanti yang keringnya berapa, nanti setelah ditepungkan jadinya berapa, nanti cara pengeringannya gimana, suhunya segimana, dan lain sebagainya. Ini juga sama untuk bahan baku yang lain, punya karakteristik tersendiri. Ini randemennya beda-beda karena mereka punya karakteristik tersendiri, punya kadar air tersendiri. Nanti randemen yang keluarnya
beragam dan lain sebagainya. Ini untuk tepung ikannya kita pakai ikan lele. Ini alurnya, hasilnya, ini perhitungannya dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan juga di video simulasi praktikum. Ini dia menghitung randemennya untuk lemno, untuk ampas tahu dan lain sebagainya. Ini saya ambil 2 aja ya, contohnya ini kurang, ini nggak apa-apa. Nah ini untuk jenis bahan bakunya, terus berat basahnya, berat keringnya, terus karakteristik basahnya kayak gimana, karakteristik keringnya dari mana. Dari mana teman-teman tahu agak basah, lentur, terus baunya manis dan segar. Mana bentar ya. Keluar air, baunya manis dan segar, warna oranye, cerah dan basah, warna putih, bertekstur basah dan lain sebagainya. Teman-teman ini tahu dari video simulasi praktikum. Nanti di videonya saya akan bercerita, ini agak sedikit basah, ini lentur, ini baunya manis, ini baunya segar, ini baunya tengik, atau nanti saya menyepertikan baunya seperti apa dan lain sebagainya. Ini untuk hasil perhitungan kadar air dan rendemen. Untuk bahan-bahan lainnya, terus di sini juga ada untuk penepungannya menggunakan disk milk ya, menggunakan disk milk. Terus materi lainnya daftar pustaka, kurang lebih seperti ini isi dari logbooknya. Saya rasa cukup untuk video responsi kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua, bisa memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggali potensi dan keterampilan teknisnya dengan memperbanyak kegiatan yang memungkinkan. Mungkin bisa di toko pakan terdekat di rumahnya masing-masing, atau pabrik pakan terdekat kalau ada, atau balai, atau main ke kampus kalau memungkinkan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi manfaat dan amal ibadah buat kita semua. Saya tutup video responsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.